Hai guys, selamat datang kembali di course tentang masa kolonialisme Barat di Indonesia. Saat ini kita udah ada di lesson terakhir untuk course ini, dan di sini aku bakalan ngejelasin suatu bahasan tentang kebijakan dari pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya aku udah jelasin tentang kekuasaan VOC di Indonesia, terus juga kekuasaan Inggris di Indonesia, dan awal mula berkuasanya Hindia Belanda kembali di Indonesia. Oke, dan saat ini waktunya aku untuk jelasin tentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda waktu mereka memerintah di Indonesia. Oke, are you ready guys? Langsung aja ya. Jadi ada beberapa kebijakan di masa pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal banget gitu. Karena entah karena itu menyengsarakan rakyat banget atau karena kebijakannya yang sangat kontroversial. Ada 3 yang aku highlight di sini. Yang pertama sistem tanam paksa, ada politik pintu terbuka, dan ada juga politik etis. Apa itu sistem tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis? Mari kita bahas sekarang. Oke. Jadi yang pertama itu ada sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini diberlakukan oleh Johannes van der Bosch. Ini dia berlakukan untuk menyelamatkan negaranya Belanda dari kebangkrutan, karena dia pengen menghasilkan tanaman-tanaman ekspor supaya bisa dijual ke negara lain gitu. Nah, jadi sistem tanam paksa ini sebenarnya menghapuskan sistem sewa tanah atau land rent yang diberlakukan di era Raffles. Dan tanam paksa ini sering disebut bangsa Indonesia sebagai tanam paksa karena memang prakteknya yang memaksa masyarakat untuk menanam tanaman ekspor dan hasilnya dijual kepada Belanda. Jadi tanam paksa ini disebut juga culture stelsel, dan sistem tanam paksa ini diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 di seluruh Pulau Jawa. Dan ini tuh menyengsarakan rakyat lah, karena mereka di sini dipaksa untuk menanam tanaman tertentu dan untuk dijual ke Belanda gitu. Ini ada beberapa aturan-aturan dasar dari tanam paksa. Yang pertama itu pribumi yang mempunyai tanah diwajibkan untuk menanam 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman wajib yang laku di pasaran. Oke, yang kedua, hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Belanda, dan waktu penanamannya tidak boleh melebihi waktu penanaman padi atau sekitar 3 bulanan gitu. Yang ketiga, kegagalan panen itu sepenuhnya jadi tanggung jawab pemerintah. Jadi yang keempat itu wajib tanam dapat diganti dengan tenaga kepada Belanda dengan memperkerjakan selama 66 hari. Dan yang terakhir, pengawasan tanam paksa ini sepenuhnya diawasi oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pemerintah Belanda itu hanya melakukan pengawasan secara umum. Nah, ada juga beberapa dampak dari tanam paksa ini. Yang pertama, tanah milik rakyat itu jadi digunakan seluruhnya untuk ditanami tanaman paksa. Jadi itu gak sesuai dengan aturan pertama yang menyatakan kalau 1/5, tapi di sini dilakukan pelanggaran jadi seluruhnya gitu. Terus juga hasil dari panennya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial seluruhnya. Dan yang ketiga itu pelanggarannya itu tanah yang digunakan untuk tanaman paksa tetap dikenai pajak gitu. Dan yang keempat, pelanggaran keempat itu warga yang nggak punya lahan pertanian itu wajib bekerja selama setahun penuh bagi pemerintah Belanda gitu. Oke. Dan bagi pemerintah Belanda, sistem ini tuh berhasil luar biasa, karena di tahun 1860-an 72% penerimaan kerajaan Belanda itu disumbang dari Hindia Belanda.
Tapi sistem ini pasti menuai kritik dong dari banyak pihak banget karena nggak berkemanusiaan gitu. Dan dampak dari tanam paksa ini apa sih? Yang pertama itu rakyat Indonesia positifnya jadi mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia juga jadi mulai kenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Tapi di sisi lain, tanam paksa ini berdampak pada kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, ada beban pajak yang berat. Yang kelima itu pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen. Yang keenam, kelaparan dan kematian itu terjadi banyak banget di mana-mana sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras. Imbasnya di tahun itu, masa-masa itu jumlah penduduk Indonesia semakin menurun. Tanam paksa ini yang terkenal dikritik oleh Edward Decker. Dia menulis bukunya yang berjudul Max Havelaar dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang masyarakat petani yang menderita karena kebijakan Belanda. Nah, sistem tanam paksa ini kemudian dihapus di tahun 1870 dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula gitu. Dan Undang-Undang Agraria ini bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa atau pemodal asing. Dan yang kedua juga untuk memberikan peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. Dan yang ketiga untuk membuka kesempatan kerja juga untuk penduduk menjadi buruh perkebunan gitu. Kebijakan kedua itu ada politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka itu merupakan pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana ada golongan liberal Belanda yang berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia itu harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara pemerintah di sini cuman berperannya itu untuk mengawasi aja gitu. Jadi itu inti dari politik pintu terbuka. Dan pelaksanaan politik pintu terbuka ini caranya dengan membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Jadi kayak mereka boleh nanam saham asing dari perusahaan asing atau dimanapun di sini gitu. Terus juga kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Yang ketiga, pemerintah kolonial itu hanya memberi kebebasan bagi pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk pembelinya. Kenapa? Karena tanah penduduk itu biar nggak jatuh ke tangan asing. Dan yang ketiga, tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Ini ada beberapa dampak dari politik pintu terbuka. Yang pertama, memberikan keuntungan pastinya yang besar bagi kaum swasta Belanda. Terus juga hasil produksinya mengalir ke Belanda. Terus juga negeri Belanda jadi pusat perdagangan dari hasil tanah jajahan. Tapi untuk Indonesianya sendiri, Indonesia menjadi merosot tingkat kesejahteraannya. Dan ada juga krisis perkebunan di tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi. Dampak lainnya juga menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, dan menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan impor dari Eropa. Jadi karena ini politik pintu terbuka, makanya bebas gitu, ada kebebasan untuk share, tukar dari luar masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia keluar. Yang kebijakan ketiga itu ada politik etis. Politik etis itu merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial ini memegang tanggung jawab terhadap kesejahteraan pribumi gitu. Dan isi politik etis itu ada 3. Yang pertama ada edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi itu lebih ke menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan gitu. Jadi di sini kewajiban pemerintahan Belanda lah untuk mengedukasi masyarakat jajahannya gitu dengan menyelenggarakan pendidikan. Jadi realisasi dari edukasi ini, pemerintahan Belanda membangun beberapa sekolah kayak
ada untuk tingkatan SD, membuat Hollands in Lands School, dan juga MULO untuk setingkat SMP, AMS untuk setingkat SMA, dan sebagainya. Dan untuk irigasi ini, pemerintah Belanda membangun sarana vital bagi pertanian dengan membangun pengairan oleh pihak pemerintah sejak tahun 1885. Jadi beberapa ada bangunan-bangunan irigasi di Berantas dan Demak, terus beberapa juga di daerah lain gitu. Dan yang ketiga, transmigrasi. Transmigrasi ini fokus ke organisasi untuk perpindahan penduduk. Jadi dengan transmigrasi, tanah-tanah di luar Pulau Jawa ini yang belum diolah menjadi lahan perkebunan bisa diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa. Di tahun 1865 penduduk Jawa dan Madura itu 14 juta, tapi di tahun 1900 telah berubah menjadi 2 kali lipat gitu. Nah, jadi itu dia politik etis, dan tujuan politik etis ini supaya mengedukasi gitu, menyelenggarakan pendidikan dengan membangun irigasi dan mensejahterakan rakyat jajahannya gitu. That's all. Itu dia materi tentang kebijakan dari pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ada sistem tanam paksa, ada politik pintu terbuka, dan ada juga politik etis. Semuanya semoga bisa kalian mengerti dan semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di course berikutnya. Karena ini course terakhir, semoga semua course yang udah aku ajarin di tentang masa kolonialisme Barat di Indonesia ini bisa kalian pahami. Sampai jumpa di course selanjutnya, dan bye bye.